Kembali lagi di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi dong Detikers. Apalagi kalau besok udah, kita punya peringatan yang spesial. oh peringatan Hari Mudeng. Iya. Kita dari tadi lagi ngebahas Mudeng Detikers karena gue sama Eca suka banget Iya. ya sama, ya namanya juga kita suka banget sama binatang, apalagi bentuknya lucu gitu. Kemarinnya waktu gue di Chicago itu Heeh. kan banyak cheering zone kan, sejalan-jalan. Mm-mm. Banyak yang bawa poster Mudeng. Ngapain? Kayak come on you are faster than Mudeng. Oh my god, gitu, iya kayak, lagi ya bener. Kalau lo nggak lari sekarang Mudeng will beat you gitu. Oh my god, lucu Kayak, mood banget iya, ya. dan banyak stiker-stiker Mudeng. Iya. Kayak, oh my god. Mudeng is a sensational Iya. icon. Tapi mudah-mudahan dengan fenomena Mudeng tuh kita sebagai manusia dan sesama makhluk hidup tuh semakin menyayangi binatang, Betul ya sekali, kan? Gitu. betul Jangan cuma sekali. karena Mudengnya lucu doang, tapi mungkin bisa menularkan kecintaan dan sayang kita terhadap binatang yang lain-lainnya juga. Betul, nggak cuman terhadap binatang atau satwa, tapi juga kepada tumbuhan. Karena kita sesaat lagi kan menyambut yang namanya Hari Cinta Puspa dan Satwa. Hey. Kayak judul lagu ya, Iya, cinta, benar. cinta, cinta, Puspa, Puspa Puspa. Satwa. Nah, gue juga jujur baru denger sih Detikers apa sih sebetulnya Hari Cinta Puspa dan Satwa. Puspa dan Satwa juga aneh menurut gue karena biasanya kan flora dan fauna Ya, gitu. betul. Nah, makanya untuk ngebahas yang satu ini, terutama dalam rangka harinya besok, kita mau ngobrol sama seorang peneliti dan aktivis lingkungan, yang mana sebetulnya Cok udah sempet ngobrol sama gue Oh gitu. sebelum-sebelumnya, tapi memang virtual. Virtual. Jadi Dan sekarang kali ini hadir di studio hadir. Detik Pagi. Sudah ada Mas Reza Maulana. Halo Mas Reza. Thank you. Terima kasih. Bagus banget ini studionya. Masa sih Masa sih, Mas? Yang bener. Kan waktu itu soalnya kita via Zoom. Iya, Jadi kan? kayak kayak gue gak diundang ke sana. Wah. Gimana ya? Oh baper ya Mas ya. Enggak baper, enggak Ini baper. salah kreatif kita nih Bu Vivi. Justru Bu Vivi lah yang ngasih undangan ya buat Mas Reza. Kalau waktu itu Mas Reza kita ngebahas tentang Medan Zoo ya waktu itu ya. Iya, Medan Zoo tentang harimau segala macem. Lucu juga tuh kan soal Mudeng. Kenapa kalau di luar negeri Mudeng bisa Famous blow ya. up, Ya, sedangkan kalau di kita kok Iya. mungkin kurang exposure kali Mas. Iya. Barter kurang aja ya. dulu exposure. wey. Padahal gue cukup yakin ya kita di Indonesia fauna-faunanya banyak yang lebih lucu-lucu dan Iya, potensial kayak Mudeng. Nggak kalah seru Nggak dan nggak kalah kalah lucu. keren. Kayak tadi sama Mas Reza sempat ngomongin kan dulu ada bayi badak Sumatera. Badak Sumatera. Terus, Itu lucu banget ya, sumpah. namanya siapa Mas? Namanya kalau nggak salah Indra. Oh Indra. cowok ya dia ya. Ada yang cowok, ada yang cewek. Oh a baby boy. Bukan Indra vokalis The Rain ya Iya, tadi iya, ya. bukan dong. Indra Indri kan sama yang cewek biasanya Oh iya gitu. benar-benar. Indra, Indri ini Indi nih. Ah, Dan ini Indro sekalian. satu. Tadi Mas Reza Ah. sempat ngasih trivia ke gue. Wih. Kan ini kita besok sama-sama akan menyebut yang namanya Hari Cinta Puspa dan Satwa. Lu tau gak Puspa artinya apa? Puspa tuh Puspawa. Alias pusing ya. Pusing. Salah gitu. Gua mah taunya itu ya, kebanyakan nongkrong di salon soalnya. Apa Di? Puspa nggak tahu lagi karena yang gue tahu ya itu selain tadi bahasa plesetan dan biasanya jadi nama orang kan. Oh Puspa. iya benar. Puspa, benar. Puspita, Puspa. Sama nama catering ya. Buat wedding ya biasanya ya. Bukan. Jadi ternyata apa Mas Reza? Artinya Ya, apa sih? Puspa itu artinya antara bunga atau tumbuhan. Pokoknya yang cantik-cantik Yang dari cantik-cantik. tumbuhan Oh gitu Puspa loh. tuh cantik ya. Jadi Iya. bisa Info. representing tanaman gitu Iya. ya, tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuhan. Makanya bener Oke. tadi flora, fauna, kenapa Puspa? Puspa itu juga sebetulnya bunga atau tumbuhan juga gitu. Oh, jadi selain flora dan Yo. fauna bisa Puspa dan Satwa. Iya. Betul. Ya. Jadi nggak cuma sepasang. sekedar representasi dari tumbuhan dan juga hewan, tapi ini kayak maknanya lebih luas lagi, Puspa dan Satwa. Jadi kayak tata bahasa KBBI-nya bagus sekali loh. Bagus, ini. bagus. Menambah sekali. vocab Indo kita juga Iya, ya. benar. Oke, benar. jadi sebetulnya Hari Cinta Puspa Satwa Nasional ini atau mungkin kita selanjutnya singkat aja HCPSN gitu ya. Heeh. Itu tuh jatuhnya besok ya di 5 Besok November. tanggal 5 November. Sejak kapan sih Mas ada peringatan hari ini tuh? Memang udah lama banget sebetulnya. Jadi setiap tahun itu diperingati. Kenapa diperingati itu supaya kita tuh tahu gitu kalau Indonesia tuh punya tanaman, tumbuhan dan satwa-satwa yang keren. Jadi jangan kita melulu mudeng lagi ya, walaupun lucu ya sebetulnya mudeng, tapi kita juga punya kok yang keren-keren yang bisa dibanggakan juga gitu loh. Dan mudeng sebetulnya agak jauh. Kenapa nggak Iya. kita lihat yang di sekeliling kita dulu Betul, ya? betul. Benar. Jauh-jauh ke Pattaya ya kan? Iya. Phuket Pattaya sih? Pattaya. Nggak tahu Tapi dong. katanya
Karena temen gue udah Mm-mm. ngeplot mau Heeh. mau lihat ke sana, jadi Mm. dia tuh in between dari si Bangkok ke Pattaya. Tuh kan Oh. coba orang Indo ke Oh, sana kesana. lihat Mudeng. Iya. Padahal kita Iya. juga punya yang bagus-bagus gitu Iya. loh. Benar, benar, Kenapa lo benar, nggak ke benar, Sumatera? Apa Nah. ke Jawa juga banyak gitu Betul. Jauh-jauh kan? Waikambas banyak nih. Mm-mm. Nah, Lucu-lucu ya. bagus-bagus. Mm-mm. Orang Tuh. Waikambas tolong ya. Nah, Itu adalah tempat untuk orang-orang yang kurang makan bangku sekolahan. Oh. Kita sekolahin aja di Waikambas. Waikambas ya, bersama gajah-gajah ya. Bersama gajah-gajah Heeh. dan badak-badak. Jadi ternyata memang HCPSN ini The Ya. Tickers pertama kali digelar itu sama Kementerian Lingkungan Hidup Ya. dan Kehutanan Republik Indonesia ya. Sejak Oke. tahun 99 ya Mas? Mm-mm. Iya, udah Oke, lama. udah lama juga Dia ya. dia Tiap Gen tahun. Z memang Iya ya. benar. Baru lahir tahun Heeh. 99. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan nih Mas Reza Ya, dalam ya. rangka HCP SN Hari itu. Cinta Hari Puspa Cinta Satwa. Puspa Satwa. Ya. Jadi sebetulnya yang saya selalu tekankan itu yuk kita kenal apa yang kita punya gitu. Mm-mm. Dari tadi kita udah ngomongin soal kita jadi kayak ngefitnah Mudeng ya. Kayak merasa bersalah saya. Jadi kita tuh banyak banget tumbuhan-tumbuhan kayak misalkan Rafflesia arnoldi tahu? Ya. Iya, Tahu Itu dong. bunga bangkai kan bunga sebetulnya. bangkai itu kan keren banget. Di luar negeri mungkin belum tentu ada. Ya. Mm. Terus misalkan satwa-satwa kayak badak Sumatera, Hmm. harimau, orangutan, gajah itu kan juga bagus dan Ya. lucu-lucu. Mhm. Jangan sampai kita yang punya tapi kita nggak tahu gitu. Hmm. Tapi kita harus aware banget gitu. Betul, kita juga Oke. punya kanguru pohon kan ya. Ada Kayak di gimana sih Papua. kayak kayak kanguru kanguru, Aussie nggak? cuma Heeh. kecil. Oh. Heeh. Wah itu Lebih aku cute ya? aku kalau Heeh. bilang di Papua tuh ada kanguru, nggak percaya orang dikira Oh, gue iya. bercanda. Heeh. Ada. Karena kan kita ada satu bagian geografis di Indonesia yang dilintasi garis Wih, Wallace. smart Oh, juga ini. Ya kan? Geografinya mantep abis nih abis Eco. nge-googling nih. Enggak, belum. Belum. Emang tahu. Jadi ada garis yang ya secara kasat mata emang gak kelihatan. Cuman Iya. itu apa ya? Pokoknya Jawa, Bali, Kalimantan itu pasti kepisah sama Wallace. Nah itu Iya. Line. kayak akan satuannya ya? Betul. Jadi satwa dan flora fauna itu Hmm. di daerah barat dan timur itu pasti udah jelas berbeda Beda. gitu, dan mereka nggak bisa crossing Ya. Oh my god. gitu. Jadi iya sampai gue tuh pernah mendengar kayak ibaratnya yang terbang aja kayak burung atau ikan yang melintas tuh kayak nggak bisa crossing Nggak bisa. border itu ya. Iya. Gila ajaib betul. banget ya ciptaan Ajaib. Tuhan ya. Dan itu belum tentu di semua negara punya loh. Benar, Jadi benar, kita benar. Indonesia itu kan satu negara. Mm-mm. Tapi satwa dan tumbuhan itu ibaratnya kayak beda benua. Iya. Bukan beda negara lagi, Benar, beda benua. benar. Kalau misalkan di Indonesia Barat itu tipikal Asia. Iya. Kayak gajah, harimau Ya. gitu ya. Tapi kalau di timurnya Ya. itu tipikal Australia. Australian, Hmm. makanya jadi ya. Austronesia ya Iya, masih sebutnya ya. betul betul. Ah. Aduh jangan-jangan di Papua ada wombat nih. Kayaknya ada deh. Bisa jadi ya Kayaknya nggak ada sih? deh. Ini ya. Kecil-kecil gitu deh. Oh. Mungkin Ah, agak ah, beda ah, tapi ah, bentuknya ya. Karena kan sebetulnya ya fauna si Australia itu kan kurang lebih mirip-mirip ya Iya. warna-warna tanah Iya. gitu kan, Iya, gitu. iya, betul betul. Nah si Dan mamalia berkantung ya. Iya, berarti marsupial. Apa? kangurunya Kanguru Papua. Papua Papua? tuh gendong anak Iya. itu juga. Heeh. Tapi di pohon, kecil. Di. Lucu banget. Tapi Makanya dia namanya kecil. disebutnya kalau di Indonesia tuh kanguru pohon. Oh, gitu. gitu. Cute ya. Ini lo udah sampai sana Mas Reza? Kesananya belum. Cuma waktu itu saya memang pernah di pusat rehabilitasi satwa di Sukabumi itu ada. Nah itu makanya kesian. Kenapa kesian? Itu kan bukan hewan Jawa. Kok bisa di Jawa? Berarti kan dia diburu, diselundupkan. Nah sayang banyak tuh banget ya. kita gitu loh. Kalau satwa-satwa bagus gini kok malah diburu, Betul. dijual belikan kayak nggak ada harganya, bukan harga uang ya, tapi nilai. Ini kan kita bergengsi nih kok Ya. diperlakukan seperti barang gitu loh. Iya, I see. iya, Dan iya. juga apa ya maksudnya ya kenapa dia dilepaskan dari habitatnya ya. Aturan kan dia di sana sama temen-temennya. Iya. Betul. Oke. Nah, Terus yang udah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nih dalam melindungi spesies langka selain membatasi yang namanya perdagangan hewan-hewan langka Iya. secara ilegal nih apa aja nih Mas? Jadi memang banyak sekali ya. Kayak tadi saya udah bilang banyak hewan-hewan nih dari Sumatera, Kalimantan segala macam kok numpluk di Jawa. Dari mana datangnya? Nggak mungkin dia kesini kan. Apalagi tadi ada garis Wallace, nggak mungkin dia nyebrang kan. Ya. Ya itu kan diburu karena ada demand. Orang mau beli, orang mau pelihara gitu. Untungnya pemerintah ini memang sigap. Jadi ada proses-proses penyelamatan. Penyelamatan itu ya hewan-hewan ini diselamatkan, ditaruh di pusat penyelamatan. Kemudian kalau bisa dilepas. Tapi kalau misalkan dinilai, oh ini kayaknya masih perlu dirawat deh, itu dirawat dulu sampai dia sembuh, baru dilepas. Nah, ini kerjasama juga jadi antara pemerintah dan lembaga non pemerintah. Jadi nggak bisa semua dibebanin ke pemerintah ya. Ya. Kita juga harus ambil. Nah, Betul. ambil peran gitu. Nah, kita juga bisa ikut. Kebetulan saya pernah ikut ke pelepas liaran. Jadi saya sebagai masyarakat, saya bukan pemerintah, saya bukan NGO. Tapi bisa jadi volunteer gitu. Oh gitu. Iya.
So you can take your Mirip-mirip part ini juga ya, maksudnya Kayak tanpa harus mirip-mirip NGO. film petualangan Sherina 2. Nah, Oh, Iya kan? iya iya iya. tapi iya. nggak pakai joget-joget ya. Iya, iya, benar. Tidak ada acting seperti itu ya. Dapat jodoh juga nggak, Mas? Hey. Itu nanti pertemuan yang lain ya. Mencari jodoh bukan dari skena lari, dari skena pecinta Kayaknya kemana gue pergi Puspa obrolannya dan itu Satwa terus ya. satwa. Mas tapi kalau lo sendiri ya mungkin Oke. apa sih yang bikin ini kan jadi lo jadi good example ya buat Ya. anak-anak muda Oh, gitu bahwa lo tuh ya nggak Allah. harus jadi bagian dari government, gak harus Ya. jadi bagian dari NGO. NGO untuk bisa Iya. melakukan ini gitu. Iya, iya. Kalau dulu what motivates you at the beginning? Jadi dulu tuh gue senang banget sama binatang. Hmm. Jadi ya taunya mungkin kayak ngeliat dari TV apa segala macem gitu kan. Cuma lama-lama gue tahu realita, oh ini binatang-binatang ini tuh banyak diburu, banyak dijual segala macem. Padahal ya sama kayak kita punya keluarga, pengen tinggal sama keluarga kita kan. Nah Iya. binatang-binatang ini juga pengen tinggal di alamnya. Tumbuhan-tumbuhan itu juga pengen tinggal di alamnya. Kenapa disebut hari cinta Puspa dan Satwa? Kenapa nggak Puspa aja, Satwa aja gitu kan? Karena dua makhluk ini saling bergantung. Jadi Betul. kalau nggak ada satwanya nggak ada tumbuhan. Kalau nggak ada Betul. tumbuhan nggak ada satwanya Betul, gitu kan. betul. Nah akhirnya aku nyari-nyari. Ternyata ada namanya lembaga penyelamatan satwa, rehabilitasi satwa. Terus aku iseng aja volunteer di situ. Jatuh cinta ternyata. Oh Masya Allah. Iyo, Yang sama mana? volunteer yang di situ. Oh, Oh, gitu. Masya Allah sih kalau alhamdulillah nanti Mas Reza menemukan jodohnya. Benar. Nah gini dong ada faedahnya gak nongkrong-nongkrong asal. Nggak cuma nongkrong kosong gitu ya, detikers ya. Ngebahas lambe-lambe kan gak gitu ya. Tapi gue juga sih mungkin apalagi semakin kita dewasa gitu. Kita makin paham ya bahwa itu semua mesti dilestarikan. Iya, Karena betul. dulu gue inget banget zaman kecil. Kalau main ke rumah tante teman nyokap gue yang kaya. Tuh ada cendrawasih yang di air kerasin tau Iya. gak? Iya. I thought at first wah that was cool gitu. Pasti Tapi ternyata mahal. enggak. Ternyata ya. ih jahat banget yang lo Iya, lakukan iya, tuh iya. you do harm tuh. Iya. Makhluk hidup yang lain kan. Betul. Apalagi kan kalau cendrawasih itu memang terkenal sebagai the bird of, Birds the of paradise, ya betul. kan. Ada lagi satu lagi ya hewan khas Papua, Yang- kasuari. Oh iya itu kayak Iya kan, kayak kasuari ya. kalau kita nonton Ah. Jurassic Park itu kayak Velociraptor tuh. Oh, Iya. gila ya udah sama bulunya juga cantik-cantik warna-warni bisa gitu ya. Betul. Terus sekarang tuh challenge-nya seperti apa sih Mas? Tantangan yang paling besar lah yang Ya. dihadapi sama si pelestarian Puspa dan Satwa ini. Kalau menurut aku ya, Manusianya lagi ya. ya Kita tuh emang ya makhluk paling serakah. serakah. jadi gini loh, maksudnya kadang orang itu niatnya mungkin baik. Oh saya cinta Puspa, saya cinta Satwa. Tapi tidak dengan memiliki gitu loh. Karena dengan kita memiliki, kita memburu mereka keluar dari habitatnya, tinggal sama kita, terus kayak mereka tuh menderita sebetulnya. Jadi yang dimaksud mencintai mereka tuh melestarikan mereka di alamnya kan harusnya. Jadi mungkin perspektifnya dulu gitu loh, diubah dari masyarakat. Jadi mencintai yang benar, niatnya aja tuh nggak cukup, harus benar. Kemudian ya partisipasi masyarakat. Karena kembali lagi kita nggak bisa membebankan semuanya ke pemerintah, kasihan juga Ya. pemerintah capek semua udah diurusin kan. Ya kita juga harus berpartisipasi. Paling mudah nggak usah ikut-ikutan beli misalkan. Ya. Ya itu juga udah Ya. step yang benar ya. Betul. Dan, Karena memang mencintai itu kan gak selalu memiliki. Iya ya. betul. Wow. Mukanya bisa-biasa aja nggak? Biarlah kita melihat dia berkembang ya. Hey, Dari hey, jauh hey. aja Melihat gitu. dia bahagia. Betul, gitu ya, menjalani di hidup-hidupnya ya kan, Oh, melanjutkan iya. pekerjaannya. Iya, kita, Seringnya kan kayak gitu memang ya. Kita sayangnya sama siapa, end up sama siapa. Iya. Nggak maksudnya ternyata lo sukanya orang utan tapi gak mau dipiara ya. oh Lo iya, piara kucing betul. aja. Iya, piara kucing aja. Hewan benar. domestik aja atau Piara anjing. kucing juga sekarang mahal. Oh apa tuh persyaratannya apa? Punya apartemen. Iya, harus disalonin. Iya harus disalonin. Sitikar. Makanannya Iya, mahal. makanannya mahal, Betul. jajannya mahal. Oh makasih ya. Iya. Harus pakai AC rumahnya. Handphonenya iPhone. Oh. Udah cukup. Karena 16 Kucing belum ya? masuk ya. Bener, oke. Lidah kucing kan maksudnya kue Iya lebaran. benar. Enak tuh, enak. Oke, nah Mas tapi kalau lu gitu kayak misalnya tadi kita misalnya ya, oke kita dengan take our partnya nggak beli aja, tapi kita pengen contribute more than that, bisa ngapain sih gitu kayak Iya. pengen kayak Mas Reza tuh tadi ada fotonya kayak gimana jalan sih caranya kemana? mungkin Oh, iya. ikut volunteeran kayak gini tuh gimana? Itu kan karena gue kan orangnya nekat ya. Jadi dulu banget itu aku merasa kayak aduh aku tuh sebetulnya nggak punya background di sini gitu ya. Dulu kan belum lanjut kuliah lagi ceritanya. Terus yaudah apa nih yang bisa aku lakukan? Aku kontak sama salah satu pusat rehabilitasi di Sukabumi. Ya. Namanya Pusat Rehabilitasi Satwa Cikananga gitu kan. Boleh nggak saya volunteer di situ? Kemudian dia bilang boleh. Ya udah. Terus akhirnya saya volunteer di situ, kerjain semua yang bisa dikerjain aja. Misalnya apa tuh? Misalnya. Biar ada gambaran. Ngebersihin
kotoran hewan Di kandangnya di ya? kandangnya Oke. gitu. Jadi memang hal-hal yang Kecil sebetulnya. kecil, jadi kayak ngasih makan, bantu ngasih makan, Tapi bersihin gak semua orang bisa loh, kandang, paham Iya, gak? semua Gak bisa semua orang banget. tergerak hatinya ya. gitu. Terus ya pelan-pelan dari situ, ya pokoknya apa yang bisa kita lakukan aja lah. Kalau misalkan kita punya uang, kita bisa berdonasi, mungkin kita beli kopi sehari 50.000 di Starbucks. Nyebut merek nggak boleh ya? Iya, Sorry ya. Keceplosan Sorry ya, lagi, nggak apa-apa Starbucks ya. deh. Ya kenapa nggak 50.000-nya dikasih untuk donasi, untuk beli pakan satwa, untuk beli obat, atau misalkan untuk ngebantu ranger-ranger itu ngejaga hutan. Jadi supaya hutan itu tumbuhannya tuh nggak dipotong-potong, nggak ditebang, Iya. gitu loh. Atau ya kalau nggak ada dana, tenaganya gitu. Kayak gue misalkan gue kan emang kere ya, nggak punya duit buat donasi kan. Jadi ya udah pakailah tenaga saya gitu. Disuruh ngangkat monyet ya ngangkat monyet, Oke. masuk hutan ya masuk hutan Iya gitu. benar, karena banyak bentuk yang bisa lo donasikan Betul, ya, nggak iya, cuma materi betul, tapi ya betul. waktu lo, tenaga lo gitu. Atau pikiran. Jadi kayak misalkan ada lembaga Ide apa konservasi gitu. udah menyuarakan, kita bantu aja sebarin, kita viralin gitu loh. Jadi jangan sampai orang-orang ini kerjanya sendiri gitu. Setuju sih, apalagi Setuju lo punya banget ya. media lo sekarang ya. Ya. Satu orang medianya udah berapa tuh? Ada yang punya TikTok, ada yang punya X, ada yang punya Instagram. Betul, share aja gitu. semua. Share aja YouTube. semuanya. Belum channel YouTube-nya Tapi juga. lu udah sering belusukan ke hutan-hutan gitu, Mas? Iya sih. Kalau itu Lumayan ngapain kalau kebelusukan tuh kayak Heeh. apakah cuma merhatiin aja apakah Apa mereka lepas hidup dengan satwa? layak atau Heeh. mungkin Biasanya sih memang lepas nolong. satwa gitu, karena salah satu kendala dalam perawatan satwa atau mungkin hutan itu kan dana ya, semua Ya. butuh dana gitu. Makanya ada beberapa lembaga tuh yang mempekerjakan volunteer, relawan. Jadi kita nggak digaji, kita memang sukarela, kita suka gitu kan, kita kerjain. Ya udah, jadi Mas Reza nih kita butuh orang 40 orang buat ngangkut monyet, kita mau balikin ke hutan gitu. Ya udah kita ikut aja gitu. Anggap aja kayak hiking. Coba deh kalau hiking kan bawa carrier, Ya, ini bawa monyet. Gitu. bawa temen-temen ini kita ya, temen-temen Iya. makhluk hidup yang lain. Tapi kalau kita ngomongin hutan di Indonesia kan Iya. udah terkenal dengan kerusakannya nih, Iya. Mas Reza. Kalau Heeh. dari lo nih sebagai aktivis lingkungan juga gitu ya, bagaimana sih tingkat kerusakan hutan di Indonesia sekarang ini ya? Apakah ada penurunan? Apakah statis angkanya atau justru kerusakannya malah naik? Kalau detail data mungkin pihak kementerian yang tahu ya, karena ini juga udah masuk tahun 2024, mungkin datanya kalau gue sih belum pegang. Tapi Udah berubah lagi ya pasti ya ya. kan, tapi kemarin-kemarin sih sempat ada penurunan. Jadi dalam 30 tahun terakhir itu tahun 2022 apa 2023 itu yang paling rendah dalam 30 tahun terakhir lah. Oh nice dong. Masih ada, tapi ya dibandingkan 30 tahun tuh paling rendah di situ. Oke. Tapi yang ingin gue tekankan adalah kita nggak perlu berpikir ini rusak atau enggak sih. Jadi mau rusak mau enggak kita jaga aja. Karena misalkan ada apa ya, hadis Nabi kalau di Islam itu kan Nabi berkata kalau misalkan besok kiamat dan kamu punya benih pohon, tanam. Pun besok kiamat tanam gitu. Jadi mindset itu yang coba dipikir. Jadi jangan tunggu rusak. Ya. Mau rusak nggak rusak, jaga aja gitu loh. Jadi jangan tunggu rusak dulu, jangan tunggu kacau dulu. Iya, itu Bener sih. mindsetnya ya justru ya. Kenapa kalau bahkan mungkin tujuannya atau aim dan goalsnya tuh bikin lebih lebat dan lebih bagus lagi kan Iya, gitu ya. betul, Gitu. betul. Jangan kayak rusak nih harus kita tanam, nggak harus nunggu Apalagi rusak. mindsetnya nih banyak banget di sosmed. Rusak ya udah gitu. Jadi kayak rusak ya udah piara aja satwanya. Rusak ya udah biarin aja hutannya begitu. Ya nggak bisa Nggak dong. bisa. Iya. Tetap harus di recycle juga Ada ya. ya mindset hutannya rusak ya udah kita ambil aja satwanya. Banyak sekali Bu. Tapi kemarin jujur gue agak miris ketika banyak sekali mungkin gambar-gambar yang seliweran juga di internet gitu ya. Kayak orang hutan Iya. tiba-tiba keluar dari hutan mau nyari rumahnya, tahu-tahu udah nggak ada. Sedih banget. Yang orang-orang hutan jalan-jalan di jalan raya di daerah mana ya, Sumatera atau Kalimantan Ya itu? di Kalimantan Iya. ada, di Sumatera ada, memang banyak kejadian gitu. Terus udah kayak gitu malah kayak dimarahin gitu, kayak satwanya ngapain ke daerah pemukiman, ya lu ambil rumahnya Iya. kan gitu ya. Kayak yang kemarin di yang lewat pemukiman gajah itu loh. Iya Iya itu kan, juga. itu kan jalurnya gajah Iya, lewat. betul. Kenapa dibangun desa? Dan kenapa lu berkebun di situ? Iya, Iya. yang disalahinnya gajah. Sehat-sehat pikirannya berarti. GWS ya. Makanya kita merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa supaya kita cinta gitu. Kalau kita nggak cinta kan kita tidak melindungi ya. Nggak? Betul sekali. Betul. Tapi Mas Reza, dari lo sendiri ada gak sih ketika pengalaman menjelajahi hutan Indonesia yang gitu paling ya? memorable apakah yang Iya. pertama kalinya atau yang ternyata Yang pas ketemu volunteer itu. Enggak maksudnya gimana? atau
nggak yang Masih tracknya nggak? tuh lebay. Iya masih nggak? Masih nggak? Off-air aja ya. Oh. Kalau Ever biasanya kita pulang ya. Weh. Gimana ada yang Iya sangat sih, tapi memorable nggak? emang kalau menurut gue setiap kali kita masuk hutan itu pasti ada aja momen-momen yang memorable nggak bisa dilupain dan akhirnya itu membekas. Ya. Makanya kenapa sampai sekarang kok Mas Reza ini banget ya karena ya jatuh cinta aja dengan alam, dengan satwa dan saya berpikir ya harus dilindungi gitu. Kalau dibilang yang aneh-aneh apa ya kayak gue pernah kena ciprat badak misalkan. Mau marah tapi badak. Mau marah tapi badak gimana Badak. gitu kan. Terus kemarin baru bulan lalu apa ya kita ke Taman Nasional Komodo. Terus ada salah satu teman dari grup bilang, ayo nih kita siapa duluan nih yang bisa nemuin komodo gitu. Kalau ada yang bisa nemuin komodo gue kasih duit gitu kan. Terus gue dapet dong. Terus gue langsung kayak, Mas duitnya mana gitu kan. Maksudnya apa Ya, di foto gitu apa gimana dilihat? Ya jadi kita nemuin komodo tuh dilihat aja sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau orang lokal di situ si warlocknya ini akan bilang, Mas mau nggak foto sama komodo gitu kan. Terus tapi kita bilang enggak Mas, cukup difoto dari jauh aja Iya gitu. nggak usah deket-deket gitu. Jadi nggak usah main sebetulnya selfie. kalau kita ke alam itu ada etikanya juga, jangan ganggu satuannya. Dan kalau kita bisa terapkan itu pasti orang ya udah si warlock itu nggak akan Nggak maksa. bisnisin. Kadang yang kayak gitu, jadi pengen foto, pengen megang, lama-lama pengen punya. Akhirnya si warlock juga, Gue sih gak pengen ya punya komodo ya. weh ada aja bro yang pengen bro, sama weh. iya ya gitu ya karena ada offering mau nggak deket-deket gitu. Jadi akhirnya nanti lama-lama malah warlocknya yang bantu ngeburuin ya. Iya gitu, jadi kita ciptakan nuansa cinta itu memang menyayangi. Jadi si warlock itu ya memang kerjanya melindungi aja gitu kan, sama-sama Iya dapat sih. duit juga. Benar. Tapi kalau di Pulau Komodo sendiri itu kan sebetulnya kalau di Rinca ya, di Pulau Rinca itu kan ada yang gede-gede tuh yang deket pos apa gitu yang Iya, biasanya iya, iya. Yang di Taman Nasionalnya iya, ya. Taman yang Nasionalnya. warga-warga pada foto. pas gua kesana mah lagi tidur sih mereka. Iya, Komodo biasanya- tuh ternyata mager semua cuy. Iya, Dia tidur. dia kan bangun kalau lapar doang. Oh iya bener. Terus jalannya ternyata slow mo. Jangan sedih lu, dikejar Wah, dia bisa nangis lari, sih iya. gue. Terus kita ngobrol sama warlock situ kan, dia bilang, ya Mas jangan deket-deket Mas. Waktu itu pernah ada turis kena gigit tangannya. Aduh. Terus gue tanya dong, oh terus amputasi Mas? Meninggal Mas. Weh, Ih gak gimana dulu ini? Beb. Ya karena si komodo itu kan liurnya ada semacam bisa gitu. Iya, Jadi kalau kayak bakteri gitu kena lah. ke gigit itu Bisa langsung busuk gitu loh. Biawak juga gak sih? Kayaknya kalau biawak enggak ya? Oh enggak ya. Cuman gede aja serem. Iya kemarin gue tuh kebetulan lagi di KL. Di KL itu tuh ada namanya Taman Tugu buat hiking. Tapi surprisingly it's in the middle of Kuala Lumpur. Iya. Jadi kita tuh kalau di kita kan pasti masti yang ke agak Tinggi. daerah. Kalau ini di dalam kotanya. Iya. Dan gue 2 kali ketemu sama biawak. Jadi Serem kayak, ya? tapi gue mah kayak pengen lihat. Cuma Untung bukan kayak buaya darat ya? oh iya bukan gitu. Buset gak abis itu? Aku tertipu lagi ya. Enggak kalau aku sudah jadi penangkaran buaya ya. Weh. Sudah alumni ya. Kalau mau dibuka bisa penangkaran buaya itu. Oke, Bisa oke, ya. oke. Buaya Mas Reza. binatang loh, buaya binatang. Buaya binatang. Kan? Iya loh. Boleh dong kasih tahu Detikers yang Ah. lagi nonton sekarang, besok nih kita harus ngapain aja sih dalam Hari Cinta, Puspa dan Satwa. Mungkin bagi Detikers besok yang di kota nggak bisa langsung ke hutan, nggak bisa langsung terjun, yang bisa dilakukan adalah buka sosmednya. Kalau kalian ngelihat postingan-postingan tentang tumbuhan, pohon-pohon hutan Indonesia dan satwanya yang bagus itu tolong di-share. Di-share, di-like, di-komen. Kalau perlu lembaga-lembaga yang menyelamatkan itu terkenal, viral. Jadi yang viral itu yang menyelamatkan. Jadi Yang menjaga orang gitu juga ya. ikut kebawa perasaannya kan. Jangan yang diviralin tuh yang memburu, yang Ya. pelihara satwa di rumah. Kalau perlu nemu konten-konten gitu di sosmed, report aja gitu. Jadi kita budayakan mencintai itu dengan melestarikan di alam. Baik. Amin ya. Seperti katanya tadi ya, mencintai itu tidak harus memiliki. Betul. Iya bang, Lihat dari jauh. nggak usah Iya. diulang-ulang bang. Dan gak usah pengen pegang ya kalau when it comes to satwa. Gue juga bingung nih sama kayak atraksi. Tahu gak lihat lumba-lumba di Lovina? Ya. Orang tuh ada aja yang kayak pengen deket, pengen pegang. Gak usah tuh. Gak usah kenal deh. Gak usah Iya bener, deh. gak usah Lu SKSD siapa? deh. Kenapa sih gitu. Dan kayak si orang-orang yang nyetir kapal itu kayak ayo deket lagi. Gimana Iya, kalau kena baling-balingnya iya, coba. bahaya, betul. Rusak nanti, Mm. bisa mati juga kan Iya. lumba-lumbanya. Dan gue tuh paling seneng ya kalau ada peringatan-peringatan hari gini tuh gak cuma diingat pada harinya aja, tapi mungkin untuk ngerimain kita lagi bahwa setiap saat kita harus ya itu ya cinta sama Puspa dan Satwa. Betul. Sama lah kayak misalnya Hari Batik,
2 Oktober ya? Nah, 2 Oktober. Itu tuh kan bukan lo pakai batik di tanggal 2 Oktober aja, tapi Ya. hari-hari berikutnya lo sering pakai batik Ya. juga. dan jangan Tuh. sampai kita nggak mencintai batik, jangan sampai kalau udah diklaim sama orang lain baru kita ribut. Iya. Nanti Sering gitu giliran ya. ada tanaman apa atau satwa apa terancam punah, baru kita nyalain, oh Iya. pemerintah gimana? Ya, lu yang kita udah ngebantuin gitu kan ibaratnya. Tuh makanya detikers ya. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan kita menyambut Hari Cinta Puspa dan Satwa Ya. ini semakin sadar bahwa kita sesama makhluk hidup ya, saling menghargai, saling menjaga dan melestarikan, terutama untuk puspa alias flora ya, dan juga satwanya alias faunanya. Betul. Gitu. Mas Reza, terima kasih banyak sudah mampir Terima di kasih. studio Thank Detik you. Pagi. Thank you. Dan Detikers, sekarang sudah jam 11 lewat juga. Berarti it's time for us to go. Betul sekali, dan kita akan ketemu lagi besok tentu saja karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat detik paginya dari jam 8 sampai jam 11. Hanya di detik.com. Iya, kalau gitu jangan lupa juga ya follow sosmed kami Heeh. di Instagram, X, dan juga TikTok @detikcom. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Detikcom. Oke. Mas Nah, Reza, kita Oke. ada tagline. Oh, apa tuh? kalau kita bilang detik pagi, jawabannya adalah jangan Jangan tidur tidur lagi. Oh, I see. Tapi Oke, pakai siap. gerakan nih Tapi ya. harus yang terserah. heboh gitu ya. Oke, gue Oke. terbalikin ini. Nggak salah ya. Baiklah Detikers, kita ketemu lagi besok tetap di Detik Pagi.